Baik, kalau Anda sudah memahami alat uji autokorelasi, baik metode grafis maupun metode Darwin-Watson, maka pada sesi terakhir ini kita akan belajar bagaimana memberikan solusi perbaikan kalau misalnya model yang kita bangun ternyata terindikasi masalah autokorelasi. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah model yang kita estimasi misalnya adalah yaitu sebuah persamaan regresi linear sederhana, yaitu seperti persamaan satu variabel bebas dan satu variabel terikat, ya. Setelah kita estimasi kemudian kita uji ternyata ada atau terindikasi masalah autokorelasi, misalnya begitu. Maka bagaimana model ini? Tentu kita harus berikan solusi perbaikannya. Ya. Sebelum kita gunakan, maka kita harus berikan solusi perbaikan. Bagaimana cara melakukan perbaikannya? Yaitu dengan cara melakukan transformasi model. Nah, bagaimana cara mentransformasi sebuah model regresi? Nah, ini langkahnya. Pertama, kita hitung nilai rho-nya, yaitu sebuah bilangan yang kita hitung dengan rumus ini. 1 kurang dw bagi 2. Nilai dw kita tadi berapa? Dan kita bagikan dengan 2. Setelah dapat nilai rho-nya, kemudian kita membentuk sebuah model regresi dengan kelambanan satu periode, time lag satu periode. Seperti apa? Adalah seperti persamaan 2 ini, ya, yaitu model regresi dengan kelambanan satu periode. Oke. Setelah itu kemudian nilai rho yang kita dapatkan tadi kita kalikan dengan persamaan 2. Nah, kita kalikan di sini. Hasilnya seperti persamaan 3 ini. Ya, kita kalikan satu-satu. Kemudian persamaan 1 ini tadi kita selisihkan dengan persamaan 3, maka akan dapat persamaan 4, kurang lebih seperti ini. Jadi YT kurangi dengan rho kali YT kurang 1. Nah, ini dia. Dan seterusnya. Persamaan 4 ini juga dapat kita sederhanakan, misalnya YT kurang rho kali YT kurang 1. Misalkan kita beri simbol Y bintang, misalnya YT bintang itu menunjukkan Y yang telah kita transformasi, misalnya seperti ini, ya, untuk menyederhanakan persamaan. Nah, jadi setelah dapat transformasi nilai YT-nya dan XT-nya, kita estimasi lagi persamaan 4 ini, lalu kita uji apakah masih ada autokorelasi atau tidak. Oke. Jadi inilah langkah-langkah dalam melakukan transformasi model yang terindikasi ada masalah autokorelasi. Nah, bagaimana caranya? Kita ambil contoh 3 sebagai latihan kerja kita atau contoh perubahan atau transformasi model ini. Jadi ada satu variabel bebas, nilai kurs variabel terikatnya adalah nilai ekspor hasil estimasi modelnya ini. Ternyata setelah diuji dw-nya adalah 0,7228. Dari hasil uji ini ternyata disimpulkan bahwa ada masalah autokorelasi. Karena apa? Kurang dari nilai DL. Jadi karena ada nilai atau ada masalah autokorelasi dalam model ini, kita harus lakukan transformasi model. Bagaimana caranya? Kita ikuti langkah tadi. Ini tadi datanya, ya. Datanya ini kemudian, ya, kita hitung nilai dw-nya adalah 0,7228. Dari nilai dw ini kita bisa menghitung nilai rho-nya. Nah, setelah kita dapat atau setelah kita masukkan nilai dw yang tadi, dapatlah rho-nya 0,6385. Lalu nilai rho ini kita kalikan. Ya, sebelum ke situ kita cari dulu kelambanan nilai xt-nya.
dan nilai YT-nya. Ya, jadi kelambanan XT-nya adalah tidak ada pada periode pertama karena tidak ada nilai yang sebelum 2006. Jadi untuk 2007 kita gunakan 2006, 2008 kita gunakan 2007 dan seterusnya. Itu yang disebut dengan kelambanan satu periode. Ya. YT juga demikian. Karena tidak ada data di atas 25, maka untuk periode ini kelambanan periode pertama tidak ada. Ya. Periode keduanya adalah 25, kita ambil dari periode 2006 dan seterusnya. Oke, setelah dapat kelambanannya, maka langkah selanjutnya adalah kita kalikan nilai rho-nya dengan nilai kelambanan tadi. Nah, ini. Kita kalikan satu-satu nilai rho-nya dengan kelambanan XT kurang 1, rho dengan kelambanan Y-nya. Ya, kita kalikan satu-satu. Misalnya, tadi kelambanannya adalah 0,6 sekian ya. Kalikan dengan 240 dapatlah 153,26. Demikian juga dengan untuk Y-nya. Ya. Setelah itu baru kemudian kita selisihkan antara XT dengan ini rho XT kurang 1 untuk dapat ini. Ya. Nah, ini. Oke. Nah, jadi demikian juga dengan Y-nya, YT kurangi dengan rho kali YT kurang 1, dapatlah kolom terakhir ini. Ya, berarti 27 kurangi dengan 19,80 dapat 7,2. Ya. Dan ini tadi 719 kurangi dengan 382,52 dapatlah 336,48 dan seterusnya ya. Oke, setelah itu baru kemudian dapatlah nilai XT transformasi, kita simbolkan dengan ini, dan YT transformasi ya, sehingga nilai observasi kita atau jumlah observasi kita tidak lagi semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tapi tinggal 9 observasi karena tidak ada nilai untuk 2006. Oke, jadi sekarang yang 9 observasi ini kita estimasi sekarang. Ya, berarti inilah X transform, ini Y transform. Kita estimasi seperti biasa ya, metode OLS biasa. Dapatlah nilai B0 transformnya 13,175. Kemudian B1 transformnya adalah min 0,005 ya. Sekarang kita uji apakah model ini masih terindikasi masalah autokorelasi atau tidak. Kita ikuti langkah tadi menggunakan uji Dewey atau uji Darwin-Watson, yaitu dengan menghitung nilai residualnya ya. Ini rumusnya tadi ya, nilai residual ya, seperti cara biasa. Nah, dapatlah nilai residual untuk tahun T. Nilai residualnya juga residual transform. Nah, ini residual 2007, tidak ada residual 2006 karena datanya yang 9 observasi. Ya, oke. Kemudian cari nilai nilai Darwin-Watsonnya. Ternyata kita peroleh nilai Darwin-Watsonnya itu adalah yaitu sebesar 2,8160. Oke, apakah 2,8160 ini masih ada kasus autokorelasi? Kalau kita bandingkan tadi kan hanya kurang lebih 0,72 ya. Nilai DW naik dari 0,72 menjadi 2,81. Mari kita coba uji. Nah, jadi karena 9 observasi, maka DL-nya adalah 0,8243. Lihat nanti di tabel DW. DU-nya adalah 1,3199.
4 kurang DU-nya 2,6801, 4 kurang DL-nya 3,1757. Nah, di manakah ada nilai statistik DW kita tadi sebesar 2,8162? Letaknya kurang lebih di sini atau di daerah ragu-ragu. Ya, jadi ada perubahan dari nilai, ada autokorelasi tadi di sini ya, menjadi di sini. Ya. Tadi saya katakan bahwa ragu-ragu ini bisa kita putuskan ada autokorelasi, bisa juga kita putuskan tidak ada autokorelasi. Jadi kalau kita putuskan bahwa tidak ada autokorelasi, maka setelah kita lakukan transformasi model, ternyata model kita tadi sudah tersembuhkan dari penyakit autokorelasi dengan melakukan transformasi model. Jadi kira-kira begitulah cara melakukan perbaikan ya, atau solusi perbaikan sebuah model yang terindikasi masalah autokorelasi. Jadi karena sudah sampai pada pembahasan ini, maka saya pikir cukup materinya ya. Silahkan nanti Anda coba berlatih lagi di rumah untuk mencari kasus-kasus yang lainnya. Kalau ada masalah autokorelasi, silahkan Anda perbaiki dengan metode yang tadi. Dan demikian maka perkuliahan ini saya akhiri. Terima kasih perhatian Anda semua, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Salam buat kita semua.